Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih diberikan izin oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan sehingga kita bisa terus untuk melaksanakan daripada semua kewajiban-kewajibannya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini adalah salah satu daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hati ini harus selalu kita jaga. Jangan sampai kita ini bisa menjaga anggota dohir kita, tetapi hati yang menjadi pandangan Allah ini tidak pernah kita jaga. Bagaimana cara agar menjadikan hati kita ini hati yang baik? Karena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak akan memberikan manfaat malun wala banun, harta mereka, anak mereka, kecuali yang menyelamatkan mereka adalah hati-hati yang bersih. Yang mana dengan hatinya mereka dibimbing untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Yang mana dengan hatinya mereka dibimbing untuk menjadi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan hatinya mereka selalu beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara menjaga hati kita agar hati ini terus terjaga menjadi hati yang bersih, menjadi hati yang baik, hati yang selamat? Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menjaga hati kita agar menjadi hati yang baik, hati yang selamat adalah dengan kita selalu merasa diri kita ini adalah orang yang paling hina, orang yang paling jelek. Maka tatkala kita ini merasa di dalam diri kita dan terus dihadirkan, saya ini manusia paling hina, saya ini orang yang paling jelek, maka orang tersebut tidak akan merendahkan orang lain. Orang tersebut tidak akan menghina orang lain. Orang tersebut tidak akan melihat kejelekan, aib, kemaksiatan, kekurangan orang sebagai suatu kekurangan. Tetapi dia akan selalu melihat kepada dirinya sendiri, bukan melihat kepada orang lain. Kenapa kita kok kadang-kadang suka melihat orang lain itu kesalahannya dianggap satu kejelekan, kesalahannya selalu kita hinakan, kekurangannya selalu bagaimana kita ini merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat diri kita sendiri. Kita tidak pernah lihat kepada kekurangan kita. Kita tidak pernah lihat kepada aib kita. Kita lebih sibuk melihat aibnya orang lain, kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, sehingga seakan-akan di mata kita ini kita manusia paling baik. Padahal kalau kita mau jujur, mungkin dosa kita, kesalahan kita, aib kita lebih banyak daripada mereka. Orang-orang yang saat ini kita hina, yang kita anggap kekurangannya itu adalah sesuatu yang mungkin menjelekkan diri mereka. Padahal kalau kita mau jujur, mungkin dosa kita lebih banyak daripada mereka. Cuma karena Allah dengan kasih sayangnya masih menutup aib kita semuanya, menutup kekurangan kita, menutup aib kita, sehingga jangan sampai ini menjadikan kita bangga dengan amal ibadah yang saat ini kita lakukan. Sehingga ulama kita mengatakan orang itu menganggap kita baik itu sebetulnya bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita orang yang punya ilmu, bukan kita orang yang ahli ibadah, bukan kita orang yang dermawan, bukan juga kita ini adalah orang yang baik, tapi mereka manusia menganggap kita baik karena sampai detik ini Allah masih menutup aib-aib kita, Allah masih menutup kejelekan kita, Allah masih menutup kekurangan kita. Kalau seandainya kebaikan yang kita lakukan itu dilihat oleh orang dan Allah samakan kekurangan kita, aib kita, kejelekan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia semuanya, saya yakin tidak ada di antara kita yang berani keluar rumah. Contohnya bagaimana? Coba kalau kita punya aib, kekurangan, punya kejelekan, coba kekurangan kita, kejelekan kita ditulis depan pintu rumah kita. Kita nggak berani untuk keluar rumah. Karena kita umatnya Sayyidina Muhammad SAW. Jadi termasuk
keistimewaan, keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, aib kita ini dijaga oleh Allah, ditutup, tidak langsung ditampakkan. Umatnya Nabi Musa itu kalau berbuat kejelekan, itu namanya langsung tertulis di depan pintu rumahnya, kejelekannya apa, jam berapa, waktunya di mana, siapa yang melakukan, itu tertulis semuanya. Nah, jangan sampai gara-gara kita berbuat kejelekan, kemudian kita ditutup oleh Allah, kemudian yang nampak adalah kebaikan kita, sehingga kita merendahkan orang lain. Maka dengan kita selalu merasa diri kita manusia yang paling hina, manusia yang paling jelek, maka insya Allah tidak ada waktu kita untuk melihat kekurangan, kemaksiatan orang lain. Tapi yang ada kita selalu evaluasi, kita melihat diri kita masing-masing. Karena orang-orang yang selalu sibuk melihat kekurangan orang lain, orang-orang yang selalu sibuk melihat maksiat orang lain, dia tidak pernah akan sibuk melihat kekurangannya diri sendiri. Sehingga dalam pepatah Indonesia itu, semut di depan mata tampak, semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di depan mata tidak tampak. Itu kita. Kita kalau melihat aib orang lain, merasa diri kita orang yang baik, dan merasa mereka itu orang yang hina. Padahal mungkin dosa kita, kejelekan kita lebih banyak daripada mereka. Cuma karena sayangnya Allah, sampai detik ini masih ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di zaman dulu diceritakan ada seorang Habib yang kita kenal bernama Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau itu setiap mau mengajar, itu beliau selalu menundukkan kepalanya. Lama sekali. Dan ini terjadi dalam kurun waktu yang lama sekali. Sehingga akhirnya ada muridnya yang memberanikan diri bertanya, "Ya Habib, kenapa sih setiap saya melihat dirimu ini, kalau akan mengajar, selalu menundukkan kepalamu, tidak langsung ngajar? Seperti umumnya orang apabila ingin mengajar." Lalu beliau menjawab, "Demi Allah, wahai muridku, aku tidak akan mengangkat kepalaku kecuali aku sudah merasa aku manusia yang paling hina di dunia ini." Jadi kalau saya sudah merasa saya manusia paling jelek, paling hina, paling banyak maksiatnya, maka setelah itu baru saya mulai mengajar. Dan ini kata para ulama, kunci resep bagaimana Habib Abdullah Al-Haddad menjadi wali kutub paling lama. 60 tahun beliau menjadi wali kutub. Kenapa? Karena dalam hidupnya tidak pernah sekalipun merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Semasa hidupnya tidak pernah menjelekkan orang. Kenapa? Karena beliau merasa beliau adalah orang yang paling hina, orang yang paling jelek, orang paling banyak kekurangannya. Sehingga akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melihat kepada dohir kita, yang ganteng, yang jelek, yang cantik, yang tampan, yang badannya besar, badannya kecil, yang bodoh, yang cerdas, tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati-hati mereka. Sehingga tatkala Allah melihat hati hambanya ini, hati yang mulia, hati yang baik, hati yang bersih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hati-hati, kebalikannya, Allah melihat hati hambanya jelek, suka merasa dia lebih baik daripada orang lain, menghinakan orang, menjelekkan orang gara-gara kekurangan dan kemaksiatannya, maka Allah akan hinakan dia sehina-hinanya. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya ayo pada saat ini kita jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka mereka manusia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi merasalah kita menjadi orang yang paling jelek, paling hina, paling banyak maksiatnya, sehingga kita tidak akan punya waktu untuk menyombongkan diri kita, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf. Sama jangan lupa, ntar insya Allah nanti malam Kamis yang tidak ada kegiatan, silakan datang ke majelis Al-Fagir, majelis taklim Al-Wasilah di Simpang 4 belok kiri Karanganyar di TPA Al-Sofa. Bagi bapak, ibu, pemuda-pemudi yang tidak ada kegiatan, silakan nanti malam bisa hadir. Kita insya Allah malam Kamis kedua ini membaca kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, tentang bagaimana memiliki rumah tangga yang sakinah wa warahmah, yang dibimbing oleh beliau pengarang kitab Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.